Git sampel. Oh, Ji, alhamdulillah. Ji, mata semua. Ji, monggo. Halo, silakan. Afwan Ustazah, boleh langsung dimulai? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga ya. Hari ini akan ada teman kita yang akan mempresentasikan materinya. Yang pertama ada Mas Jalal, terus yang kedua Mbak Alfi, dan yang ketiga Mas Ibnu Hafiz ya. Ana satu lagi. Mas Azmi. Oh, Azmi, Mas Azmi. Berempat ya? Ya. Baik, tafadhol, man sayyuqaddim awalan. Min firqah. Ana. Oh, min firqah Azmi. Naam, baik. Tafadhol al-waktu iyahu. Baik, izin screen. Izin screen, Mas. Sip. Ya. Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok pertama, kami yang terdiri dari Mbak Alfi Maghfirah, Mas Darul Jalal, dan Mas Ibnu Hafiz. Adapun materi-materi kami pada hari ini yaitu meliputi tentang filsafat umum, dan pengembangan keilmuan. Adapun filsafat
subtemanya itu tentang pengertian filsafat, sejarah filsafat, ciri berpikir filsafat, ruang lingkup filsafat, dan guna mempelajari filsafat. Dan begitu juga dengan filsafat ilmu, yaitu pengertian filsafat ilmu, 3 cabang besar dari filsafat ilmu, dan manfaat mempelajari filsafat ilmu. Dan pengembangan keilmuan, tujuan pengembangan keilmuan, implikasi filsafat ilmu terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, klasifikasi ilmu pengetahuan, metode pengembangan keilmuan, dan pengembangan ilmu pengetahuan di era klasik hingga kontemporer. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang pengertian filsafat. Sebelumnya ada sebuah ungkapan mengatakan bagaimana kita mengetahui sesuatu, bagaimana kita memahami sesuatu tanpa mengetahui pengertian sesuatu tersebut. Jadi pada kali ini kita bahas tentang takrif atau pengertian filsafat. Secara etimologi, filsafat dalam bahasa Arabnya itu falsafah, sedangkan di dalam bahasa Inggrisnya filosofi, dan di dalam bahasa Yunaninya yaitu filosofia, yang terdiri dari 2 kata. Yang pertama philien, yang artinya cinta atau hasrat yang besar, sedangkan sophia yang artinya kebijaksanaan atau kebenaran yang sejati. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya istilah filsafat yaitu hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Jadi adapun orang yang menginginkan yang ingin atau yang berhasrat untuk akan kebenaran sejati dinamakan filsuf. Lanjut kita ke pengertian secara terminologi. Ada 4 yang saya ambil dari sini, ada 4 dari 4 tokoh. Yang pertama yaitu Plato. Plato berpendapat bahwasanya filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Sedangkan Aristoteles berpendapat bahwasanya filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Sedangkan Profesor Dr. Fuad Hasan berpendapat bahwasanya filsafat adalah sebuah ikhtiar untuk berpikir radikal. Berpikir radikal maksud di sini yaitu berpikir dan sampai ke akar-akarnya. Sedangkan René Descartes mendefinisikan bahwasanya filsafat yaitu ilmu pengetahuan tentang hakikat, bagaimana alam maujud yang sebenarnya. Lanjut kita ke sejarah filsafat. Filsafat ditemukan atau muncul pada awalnya yaitu di daerah Yunani. Sedangkan filsuf yang pertama yaitu Thales, yang dinamakan bapak filsafat. Walau demikian, Thales berargumen bahwasanya semua yang sumber dari alam ini itu bergantung dari air. Sedangkan Anaximandros merupakan murid dari Thales, yang meskipun dia murid dari Thales, tapi dia berbeda pendapat, konsepnya beda. Dia berpendapat bahwasanya asal mula dari alam itu bukan dari air, melainkan aperium, yaitu zat yang tidak ada batasnya dan tidak berbentuk dan tidak pula mirip dengan. Sedangkan Anaximenes berpendapat bahwasanya Anaximenes ini merupakan murid dari yang di atas, Anaximandros.
berpendapat bahwasanya penciptaan dari segala sesuatu adalah dari udara. Dan begitu juga dengan Heraklius. Heraklius berpendapat bahwasanya pembentukan dunia ini adalah kromos, yaitu kromos itu terbentuk dari api, yang mana ini berbeda dengan pendapat Thales. Dan bagi Heraklius, api justru lebih penting daripada air, karena api dapat melelehkan es dan dapat mengeraskan roti, kata Heraklius. Sedangkan Demokritos berpendapat bahwasanya alam semesta ini terdiri dari senyawa yang kecil, dari atom yang terus bergerak tanpa akhir. Dan mereka berlima itu merupakan filsafat Yunani pada zaman pra-Socrates. Sedangkan filsafat klasik yaitu terdiri dari Socrates, Plato, dan Aristoteles. Aristoteles ini merupakan orang yang membukukan yang membukukan pendapat-pendapat dari Thales. Ya, melanjut kita ke poin ketiga, yaitu ciri-ciri berpikir secara filsafat. Ada 6 ciri. Yang pertama yaitu berpikir radikal. Maksud radikal di sini yaitu menggali secara bahasa itu akar, yaitu jadi menggali sesuatu sampai ke akar-akarnya. Jadi berbeda antara berpikir radikal dengan bersifat radikal. Yang kedua, berpikir secara menyeluruh atau komprehensif. Yang ketiga yaitu berpikir konseptual melalui perenungan atau kontemplasi. Sedangkan yang keempat yaitu berpikir secara koheren dan konsisten. Berpikir secara koheren dan konsisten maksudnya yaitu koheren sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis, sedangkan konsisten pemikirannya itu tidak mengandung kontradiksi dengan yang lain. Yang kelima yaitu berpikir secara sistematik. Berpikir secara sistematik yaitu berpikir pemikiran itu bertujuan tersusun menurut sistem. Jadi ide-idenya itu tersistem. Yang keenam yaitu berpikir secara bebas dan bertanggung jawab. Adapun ruang lingkup filsafat ada 3. Yang pertama yaitu ontologi yang meliputi alam atau kromos dan manusia atau antropos dan Tuhan atau theos. Yang kedua yaitu epistemologi yang mana meliputi dasar atau sumber pengetahuan yang luas, sumber pengetahuan dan luas pengetahuan, metode pengetahuan dan kebenaran pengetahuan. Yang ketiga yaitu aksiologi yang itu meliputi etika, etistika, dan religi. Yang ini mungkin akan lebih dijelasi oleh makalah selanjutnya. Yang kelima yaitu poin yang kelima, guna mempelajari filsafat. Ada dari beberapa sumber, jadi kami membuat 3 dari guna mempelajari filsafat, yaitu yang pertama untuk menjajangi kemungkinan adanya pemecahan terhadap problem-problem atau masalah-masalah filsafat dan memudahkan kita untuk mendapatkan pemecahan menurut kita sendiri. Jadi untuk mempelajari filsafat ini kita dapat nanti memecahkan masalah sesuai dengan diri kita sendiri. Yang kedua yaitu karena filsafat adalah salah satu bagian dari keyakinan yang menjadi dasar perbuatan kita. Maka pemikiran dalam filsafat dapat membentuk pengalaman-pengalaman kita. Jadi setelah kita mengetahui filsafat atau setelah kita bisa berpikir secara filsafat
atau dapat berpikir secara filsafat, kita akan perbuatan kita akan mengikuti filsafat tersebut. Yang ketiga yaitu dapat memperluas bidang kesadaran kita agar kita dapat menjadi lebih hidup atau mampu membedakan dan lebih mampu mengkritik dan lebih pandai. Cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Mungkin dilanjutkan oleh materi selanjutnya yaitu filsafat ilmu. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Mas Azmi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Mas siapa? Mas Jalal apa siapa? Mas Jalal. Saya. Baik, kepada Mas Jalal, waktu dan tempat disilahkan. Insyaallah Mas Azmi. Share screen-nya. Tazir. Anak kirim. Mana nih Mas? Yang barusan dikirim. Ada ya? Tazir. Lama kali downloadnya. Iya, gimana? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan tentang filsafat tadi, membahas tentang filsafat. Sekarang ada filsafat ilmu. Ya, selanjutnya ini adalah filsafat ilmu. Filsafat ilmu, saya lihat dari segi pengertian, saya akan mengulang kembali pengertian filsafatnya karena ada kaitan dengan filsafat dan ilmunya nanti. Nah, pengertian filsafat tadi sudah dijelaskan oleh Mas Azmi. Dari segi bahasa, filsafat berasal dari kata Yunani yaitu filosofia. Philo artinya cinta, sofia artinya kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi filosofia adalah orang yang mencintai kebenaran sehingga berupaya memperoleh dan memilikinya. Nah, adapun pengertian secara terminologi, Plato, menurut Plato adalah beliau berpendapat bahwa filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli, karena kebenaran itu mutlak di tangan Tuhan. Aristoteles berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, dan estetika. Berikutnya, René Descartes mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat, bagaimana alam maujud yang sebenarnya. Lalu menurut Profesor Dr. Fuad Hasan, filsafat adalah suatu ikhtiar untuk berpikir radikal, artinya mulai dari suatu gejala dari akarnya suatu hal yang hendak dipermasalahkan. Berikutnya, nah sekarang pengertian daripada ilmu tersebut, pengertian ilmu. Kata ilmu berasal dari kata Arab alima ya'lamu ilman, yang berarti mengetahui. Dalam bahasa Inggris adalah sense. Sense berasal dari bahasa Latin scio, seire, yang juga berarti pengetahuan. Ghazalba dalam bukunya 1992 halaman 39, ilmu haruslah sistematis dan berdasarkan metodologi dan berusaha mencapai suatu kesimpulan atau generalisasi. Jadi ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang digunakan untuk menerangkan gejala tertentu. Nah, itu yang maksud daripada ilmu. Dan adapun pengertian filsafat ilmu itu menurut Frojo dalam Surya Sumantri 1986 pada halaman 301, filsafat ilmu adalah usaha yang terus-menerus untuk memperoleh pandangan yang mendalam dan mendasar tentang ilmu. Jadi itu yang disebut dengan filsafat ilmu. Nah, filsafat kan tadi kan berpikiran yang mendalam, ya, berpikir sampai ke akar-akarnya. Nah, di sini artinya usaha terus-menerus untuk memperoleh pandangan yang mendalam dan mendasar tentang ilmu tersebut. Itu. Nah, jadi ada pun cabang.
tiga cabang besar filsafat ilmu, yaitu tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Azmi. Yang pertama adalah ontologi, itu disebut juga teori hakikat. Apa itu? Filsafat ilmu ontologi membahas tentang apa yang ingin kita ketahui. Seberapa jauh kita ingin mengetahui sesuatu tersebut, mempelajari teori tentang ada. Jadi mempelajari teori tentang adanya sesuatu ini. Jadi bagaimana kok bisa ada gitu. Nah, yang kedua epistemologi atau disebut juga teori pengetahuan. Epistemologi membahas bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan tentang objek tertentu, mempelajari teori tentang pengetahuan atau teori pengetahuan. Nah, itu yang disebut dengan epistemologi, teori pengetahuan. Nanti saya akan berikan contohnya. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi itu teori nilai, menilai atau kegunaan, guna dari sesuatu tersebut. Jadi aksiologi itu membahas nilai kegunaan suatu pengetahuan, mempelajari teori tentang nilai. Baik, yang pertama, ontologi ilmu atau esensi pengkajian ilmu. Ontologi dalam bahasa Inggris adalah ontologi berakar dari bahasa Yunani. On berarti ada, on berarti keberadaan, sedangkan logos berarti teori atau ilmu. Jadi ontologi merupakan ilmu yang membahas tentang keberadaan atau merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat dari segala sesuatu yang ada, baik itu berupa realitas fisik maupun yang metafisika, ya, sesuatu yang nampak ataupun tidak nampak. Itu. Jadi dikaji pada hakikatnya, apa hakikatnya sesuatu tersebut, kok bisa ada, itu kajian daripada ontologi ilmu. Jadi mengkaji hakikat daripada ilmu tersebut, sesuatu tersebut. Afwan Mas, di stop dulu. Ini suaranya Ustadz tuh masih hidup, mic-nya. Boleh bisa dimulai? Mas, sampai ontologi gitu kan Mas? Ya, lanjut. Lanjut ke berikutnya. Epistemologi. Ya, yang kedua. Nah, kalau saya beri contoh, yang pertama tadi atau apa yang disebut ontologi. Nah, ontologi itu contoh seperti ini. Contohnya seperti ini. Umpamanya contohnya seperti ini. Meja. Dalam ontologi meja itu menggunakan realitas tentang meja. Seperti kita ada yang mengatakan, kita katakan meja, kita tahu tentang meja, realitas tentang meja. Realitasnya adalah terhadap gambaran atau ide yang membuat kita mengenali sebuah meja tersebut. Tidak peduli berapa banyak model meja yang ada. Yang penting kita tahu, sudah pikiran kita itu meja. Meja itu seperti apa kita sudah tahu. Tidak peduli bagaimana model dan bentuk meja tersebut tinggi. Tidak peduli berapapun ukurannya, warna apapun, dan fisiknya seperti apapun. Meja tersebut tetap sebuah meja. Dan pikiran kita itu adalah meja. Nah, inilah menjadi realitas dari ide dan gambaran yang ada. Nah, itulah adanya meja. Itu. Ya. Baik, yang kedua. Epistemologi. Epistemologi ilmu, cara mendapatkan ilmu. Nah, itu. Jadi epistemologi ini adalah cara mendapatkan ilmu. Nah, nanti saya berikan contoh lagi. Nah, apa itu? Secara epistemologis berakal dari bahasa Yunani, episteme, yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dan logos yang juga berarti teori atau ilmu. Jadi epistemologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan. Nah, dan juga sering disebut teori pengetahuan. Persoalan sentral, pusat daripada epistemologi tersebut adalah mengenai persoalan apa yang ada, apa yang dapat kita ketahui, dan bagaimana cara kita mengetahui. Nah kalau kita beri contoh, epistemologi ini seperti ini. Nah, seperti ini contoh kursi, meja tadi, contohnya meja tadi. Bagaimana kita bisa tahu bahwa benda tersebut adalah meja? Nah, itu. Bagaimana kalau tadi kan ontologi tadi kan adalah kita tahu meja. Kita bisa memiliki pemikiran dan anggapan bahwa itu benar-benar meja. Jadi kita berpikir, ini betul meja atau tidak ini. Nah, itu.
Nah, awal mula tentu kita memiliki pengetahuan bagaimana bentuk meja itu seperti apa. Kita harus ada pengetahuan dan menangkap keberadaan tentang meja tersebut melalui panca indera kita. Kita lihat. Kita setelah itu mulai dilakukan analisa yang dilakukan akal kita. Kemudian akal kemudian mengkategorikan menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang meja tersebut. Inilah yang menjadi praktek epistemologi dalam kehidupan sehari-hari. Umpama itu praktek epistemologi dalam kehidupan sehari-hari, contoh tadi seperti meja tadi. Nah, itu. Berikutnya aksiologi ilmu, nilai ilmu pengetahuan. Jadi aksiologi ini adalah kegunaan daripada ilmu yang sesuatu yang tadi yang kita ketahui tadi. Jadi nilai ilmu pengetahuan. Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani, yaitu kata aksio dan logos. Aksio artinya pantas atau layak. Logos artinya teori. Jadi aksiologi merupakan suatu teori nilai ya, yang berhubungan dengan kegunaannya adalah nilai bahwa itu apa kegunaannya. Jadi nilai kegunaan daripada ilmu tersebut, umpama yang kita ketahui tadi, contoh tadi meja, tadi apa kegunaannya. Nah, disitulah itulah yang disebut dengan aksiologi, kegunaan atau nilai daripada suatu yang kita telah peroleh tadi. Nah, teori tentang nilai atau aksiologi ini dapat kita bagi menjadi dua. Ada etika dan estetika. Etika adalah bagian filsafat aksiologi yang menilai perbuatan seseorang dari segi baik dan buruk. Itu etika namanya. Jadi kalau filsafat etika itu adalah menilai perbuatan seseorang dari segi baik dan buruknya. Itu disebut dengan etika. Kalau estetika itu adalah bagian filsafat aksiologi yang menilai sesuatu dari segi indah atau tidak indah. Ini indah atau tidak. Nah, itu berarti estetika. Jadi itu yang filsafat aksiologi yang menilai dari segi indah dan tidak indahnya. Itu disebut dengan estetika. Nah, aksiologi ilmu, nilai ilmu pengetahuan itu pada dasarnya adalah harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan. Jadi pada dasarnya ilmu itu harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia. Dalam hal ini, ilmu dapat dimanfaatkan sebagai sarana atau alat dalam meningkatkan taraf hidup manusia. Nah, itu ilmu. Dalam kelestarian atau keseimbangan alam. Untuk kepentingan manusia tersebut, pengetahuan ilmiah yang diperoleh dan disusun dipergunakan secara komunal atau universal. Komunal artinya ilmu merupakan pengetahuan yang menjadi milik bersama. Setiap orang berhak memanfaatkan ilmu menurut kebutuhannya. Sedangkan universal berarti bahwa ilmu tidak mempunyai konotasi ras atau ideologi atau agama. Jadi tidak ada dikhususkan, universal secara umum gitu, merata. Nah, adapun manfaat dari mempelajari filsafat ilmu itu adalah yang pertama, melatih berpikir radikal tentang hakikat ilmu. Jadi bagaimana kita ini berpikir radikal, maksud berpikir radikal ini berpikir secara mendalam gitu. Itu yang disebut dengan berpikir secara radikal. Nah, tentang hakikat ilmu tersebut. Yang kedua, melatih berpikir reflektif dalam lingkup ilmu. Reflektif itu adalah secara langsung gitu, refleks gitu. Yang ketiga, menghindari diri dari memutlakkan kebenaran ilmiah. Jadi kita akan terhindar diri kita daripada memutlakkan kebenaran ilmiah atau penelitian-penelitian dalam menganggap bahwa ilmu sebagai satu-satunya cara memperoleh kebenaran. Itu. Yang berikutnya adalah menghindari diri dari egoisme ilmiah, egois, yang yakni tidak menghargai sudut pandang lain di luar bidang ilmunya. Nah, itulah manfaat dari mempelajari ilmu filsafat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk materi yang kedua. Jalal sedang mempresentasikan materinya. Nah, teman-teman ini langsung ke materi selanjutnya apa tanya jawab dulu? Langsung mungkin. Langsung aja. Langsung saja ya. Baik. Untuk presentator selanjutnya yaitu ada Mbak Alfi sama Mas Hasan. Iya benar. Mas Ibnu. Oh, Mas Ibnu Hafiz. Baik.
Waktu dan tempat disilakan. Siapa yang mau presentasi duluan? Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu implikasi filsafat ilmu terhadap pengembangan keilmuan. Nah, implikasi sendiri maksudnya adalah keterlibatan. Nah, di sini apa keterlibatan filsafat itu bagi pengembangan keilmuan? Yang pertama yaitu tujuan pengembangannya. Tujuan pengembangan ilmu pengetahuan yaitu mencari penjelasan dari gejala-gejala yang ditemukan yang memungkinkan untuk mengetahui sepenuhnya akan hakikat objek yang dihadapi. Nah, di sini bagi ilmu pengetahuan dari hakikat filsafat sendiri yaitu karena ilmu itu selalu berkembang dan tidak stagnan. Jadi dari filsafat sendiri itu nanti akan menjelaskan ilmu pengetahuan yang terus semakin berkembang, tapi tetap penganut pada filsafat ilmu itu sendiri. Kemudian ada implikasi filsafat ilmu terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, ada dua. Yang pertama, yaitu menyadarkan seseorang ilmuwan agar tidak terjebak ke dalam pola pikir yang hanya berpikir murni tanpa mengaitkannya dengan kenyataan yang ada di luar dirinya. Nah, di sini maksudnya itu seorang ilmuwan itu bukan hanya berpikir murni, tetapi harus mengaitkan kenyataan dan pengembangan ilmu yang sudah terjadi sekarang. Jadi nggak mungkin hanya berpikir stuck pada masa lalu begitu. Terus yang kedua, yaitu ada bagi seorang ilmuwan diperlukan pengetahuan dasar yang memadai tentang ilmu, baik ilmu alam maupun ilmu sosial, supaya para ilmuwan memiliki landasan berpijak yang kuat. Nah, ini tadi implikasinya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu sebelum mengembangkan ilmu pengetahuan, jadi para filosof itu harus memiliki dasar yang kuat agar pengembangan ilmu pengetahuannya itu juga nanti akan terarah. Gitu. Terus kemudian ada klasifikasi ilmu pengetahuan. Nah, klasifikasi ilmu pengetahuan di sini didasarkan atas ciri-ciri atau sifat objek yang diteliti. Salah satunya di sini yang pertama yaitu ada strata biotik. Nah, strata biotik ini mempelajari tentang strata kimia seperti ilmu pertanian, kehutanan, ilmu medis. Terus ada lagi strata fisiokimiawi, yaitu mempelajari tentang ilmu geologi, ilmu astronomi, ilmu kimia. Kemudian yang ketiga ada strata psikis, yaitu mempelajari tentang psikis atau jiwa, seperti naluri, emosi, atau motivasi. Kemudian yang keempat ada strata khas manusia. Nah, strata khas manusia ini maksudnya mempelajari manusia itu sebagai makhluk multidimensional. Nah, multidimensional sendiri itu apa? Multidimensional itu memandang bahwa manusia itu memiliki berbagai sisi, berbagai dimensi, yaitu seperti akal pikiran, kemampuan berinteraksi secara personal maupun secara sosial. Terus kemudian ada juga metode penelitian untuk membangun pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang pertama ada observasi, kemudian ada hipotesis, ada teori sebagai langkah eksperimen, kemudian ada metode empiris. Metode empiris sendiri yaitu metode praktik seperti itu. Kemudian yang terakhir dari hasil penting pengembangan ilmu pengetahuan itu dibagi ada dua menurut filsafat ilmu klasik hingga kontemporer dari Dr. Ahyar, ada mayoritas dan minoritasnya. Yang mayoritas yaitu adanya penyebaran filsafat alam, ide-ide kritis dan mekanis. Kemudian yang minoritas ada pandangan dan pemikiran deisme, agnotisme, ateis ilmiah. Nah, penyebaran filsafat alam ini dapat dilihat pada slide ini. Nah, mayoritasnya pada pengembangan ilmu pengetahuan itu ada pengembangan dari Francis Bacon, yaitu Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan rasional. Contoh penemuan beliau adalah Pythagoras. Kemudian ada Copernicus, revolusi Kopernikan. Kemudian ada Galileo, observasi gerakan planet. Contohnya adalah lintasan peluru. Kemudian ada Newton, observasi gerakan planet, yaitu teori gravitasi, kalkulus, dan optik. Kemudian ada yang terakhir yaitu René Descartes, yaitu metode ilmiah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Hafiz.
Baik, Mas Hafiz mana nih suaranya? Ya, hadir. Halo. Yuk, biar cepat selesai. Bentar. Apakah udah kelihatan share screen-nya? Ya, mantap. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan ilmu pengetahuan di era klasik hingga kontemporer. Itu melanjutkan materi dari Mbak Alfi. Filsafat ilmu mempunyai 4 periode, yaitu periode Yunani kuno, periode Islam, kemudian masa Renaissance dan modern, kemudian periode kontemporer. Nah, yang pertama yaitu periode Yunani kuno. Periode Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Nah, jadi periode Yunani kuno itu adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Jadi itu Yunani kuno itu yaitu induk. Disitulah letak induk dari semua ilmu pengetahuan. Yaitu para ilmuwan yang terkenal pada zaman pra Yunani kuno, yaitu pertama Thales. Thales adalah kurang lebih 600 tahun sebelum Nabi Isa terlahir, muncul sosok pertama dari Tridente Miletus, yaitu Thales, yang menggebrak cara berpikir mitologis masyarakat Yunani dalam menjelaskan segala sesuatu. Sebagai saudagar filosof, Thales amat gemar melakukan rihlah atau perjalanan. Ia bahkan pernah melakukan lawatan ke Mesir. Thales adalah filsuf pertama sebelum masa Socrates. Menurutnya, zat utama yang menjadi dasar segala materi adalah air pada masanya. Ia menjadi filsuf yang mempertanyakan isi dasar alam. Itu yang kedua, yaitu Pythagoras, yang lebih kita kenal sekarang itu dengan rumus Pythagoras. Nah, kemudian itu Socrates. Socrates ini adalah guru dari Plato. Socrates lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates adalah yang mengajar Plato, dan Plato pada gilirannya juga mengajar Aristoteles. Nah, jadi itu tiga filsafat Yunani kuno yang terkenal, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Itu tuh sama-sama berkaitan. Itu Socrates itu gurunya Plato, dan Plato adalah gurunya Aristoteles. Kemudian lanjut ke periode Islam. Periode Islam tidak terbantahkan bahwa Islam sesungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sudah terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surah Al-Alaq dengan diawali kata perintah Iqra, yang berarti bacalah. Nah, jadi tidak dipungkiri, tidak dapat kita bantah bahwa Islam itu mempunyai periode yang besar dalam perkembangan keilmuan, yaitu seperti wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril.
wahyu pertamanya yaitu Iqra. Iqra, bacalah. Kalau kayak nyanyi kan Iqra, bacalah, ma'ana biqori gitu. Saya nggak bisa baca gitu. Nah, Iqra itu sampai 3 kali gitu. Dalam surah Al-Alaq itu sampai 3 kali menyuruh Nabi Muhammad itu membaca gitu. Nah, jadi tidak bisa dielak gitu, tidak bisa dipungkiri bahwa Islam itu mempunyai pengaruh yang besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga yaitu masa Renaissance dan modern. Masa Renaissance dan modern, Michelet, sejarawan terkenal, adalah orang pertama yang menggunakan istilah Renaissance. Para sejarawan biasanya menggunakan istilah ini untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya di Eropa dan lebih khusus lagi di Italia sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Agak sulit menentukan garis batas yang jelas antara abad pertengahan, zaman Renaissance, dan zaman modern. Sementara orang menganggap bahwa zaman modern hanyalah perluasan dari zaman Renaissance. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti ilmu. Ciri utama Renaissance yaitu humanisme, individualisme, sekulerisme, empirisisme, dan rasionalisme. Sains berkembang karena semangat dan hasil empirisme, sementara Kristen semakin ditinggalkan karena semangat humanisme. Lanjut pada masa yang terakhir, yaitu periode kontemporer. Nah, zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Nah, jadi masa kontemporer itu bermula pada abad ke-20, yaitu abad 20 itu tahun 2000-an. Nah, pas Ana lahir itu udah mulai gitu kan kontemporer tuh. Nah, dan masih berlangsung hingga saat ini. Dan itu masa kontemporer itu masih berlangsung, masih berjalan sampai saat ini, mungkin sampai ke depannya. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi canggih. Nah, seperti teknologi canggih pada saat ini ya, seperti yang dulunya nggak ada handphone, sekarang ada handphone, yang dulunya nggak ada laptop, terus dan banyak yang lainnya. Dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Nah, spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin dalam. Nah, jadi kayak profesor itu kan ada profesor di filsafat, profesor di bidang hadis. Nah, itu semakin mendalam gitu. Kayak dokter spesialis paru-paru itu. Kalau dulu tuh kayaknya dokter umum aja gitu. Tetapi kalau pada abad 20 itu semakin mendalam gitu, semakin menjurus pada jurusan tertentu gitu. Nah, kemudian sebagian besar aplikasi ilmu dan teknologi di abad 21 merupakan hasil penemuan mutakhir di abad 20. Pada zaman ini, ilmuwan yang menonjol dan banyak dibicarakan adalah fisikawan. Bidang fisika menjadi titik pusat perkembangan ilmu pada masa ini. Fisikawan yang paling terkenal pada abad 20 adalah Albert Einstein. Ia lahir pada tanggal 14 Maret tahun 1879 dan meninggal pada 18 April 1955 dengan umur 76 tahun. Albert Einstein adalah seorang ilmuwan fisika. Dia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistik, dan kosmologi. Selain kimia dan fisika, teknologi komunikasi dan informasi berkembang pesat pada zaman ini. Sebut saja sebagai penemuan yang merubah warna dunia, yaitu listrik, elektronika, robotika, TV dan radio, teknologi nuklir, mesin transportasi,
komputer, internet, pesawat terbang, telepon dan seluler, dan masih banyak yang lainnya. Nah, jadi pada masa zaman dahulu itu belum ada yang namanya pesawat. Jadi kalau misalnya orang mau ke dari Mekah ke Madinah, yaitu naik onta gitu. Kalau sekarang kan udah ada bis, ada pesawat, nah dan ada yang lain-lainnya gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Monggo silakan yang mau bertanya, ada yang bingung tentang penjelasan pemateri hari ini. Kayaknya nggak ada Ustaz Zulkarnain. Baik, Uktina Nurdiana. Terima kasih atas waktunya. Sudah jamak kita ketahui bahwasanya Yunani itu adalah pusat pengetahuan. Bahkan tadi juga dijelaskan oleh saudara Ibnu Hafiz, bahwasanya Yunani kuno memang adalah induk atau pusat pengetahuan. Bahkan filsuf itu kebanyakan pertama kali muncul dari Yunani. Bahkan pula kata-kata ilmiah yang sering kita gunakan pula itu muncul dari Yunani. Nah, Ana tuh bingung. Kok bisa Yunani itu sebenarnya seperti apa? Kok bisa menjadi pusat pengembangan pengetahuan dan juga muncul ilmuwan-ilmuwan yang sangat canggih. Seperti itu. Mungkin bisa berbagi ilmu. Terima kasih. Baik, terima kasih di Nurdiana. Mungkin ada yang mau nanya lagi. Untuk pemateri paham ya tentang pertanyaan Ukti Diana? Gimana tadi? Pertanyaan yang singkat buat Diana. Coba Ya, disingkat. Yunani itu menjadi pusat pengetahuan sehingga muncul banyak kata-kata ilmiah dari Yunani, kemudian filsuf-filsuf pertama dari Yunani, begitu. Ya, pertanyaannya apa tadi? Coba yang singkat. Kenapa Yunani menjadi Menjadi induk. pengetahuan, pusat Oh ya, pengetahuan? ya Gitu. terima kasih. Ya, untuk materi pertanyaannya adalah kenapa Yunani kuno itu menjadi induk ilmu pengetahuan ya. Selanjutnya siapa yang ingin bertanya? Ada? Kalau tidak ada, saya ingin bertanya sendiri nih. Anda mau tanya Ustaz Zulkarnain. Oh ya, tafadhal. Oh, kan gini, saya juga agak bingung kan. Tadi kalau kita lihat bahwa hampir semua para ahli-ahli dalam bidang teknologi dan lain-lain itu pasti dari Yunani. Sedangkan kalau kita tahu bahwa juga banyak dari ilmuwan-ilmuwan itu dari Islam juga kan ya, banyak seperti penemu aljabar, penemu angka kan dari Islam juga. Anda mau tanya kira-kira mana lebih duluan? Apakah Yunani ini atau mungkin zamannya Islam seperti Khalifah Umayyad tadi, Abbasiyah dan turun sampai ke Utsmani. Apakah zamannya mungkin sama ataupun berbeda? Saya nggak tahu abad ke-6 dan ke-5 itu tahun berapa sih? Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus banget ya. Masya Allah, tabarakallah, hafidhullakumullah, Ustaz Asbarin. Jadi lebih dulu mana ya? Peradaban pengetahuan Yunani kuno apa peradaban Islam? Seperti mungkin contohnya Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, ya, Ibnu Khaldun dan lain-lain. Lebih dulu yang mana? Itu pertanyaannya ya.
dari Akhina Asbarin. Baik, saya mencari lagi apakah ada yang raise hand di Zoom ini. Kalau nggak ada, saya pengen nanya juga sih. Dipersilahkan. Nah, baik, nggak ada. Oh, Mbak Nurdiana sudah, Asbarin sudah. Baik, mungkin dari pemateri ada yang mau jawab terlebih dahulu. Belum ada. Baik, kita beri waktu dulu ya. Mas Zul, itu kata saja istiadah, tolong ditulis pertanyaannya di grup. Baik, mungkin Mbak Bella bisa dituliskan ya pertanyaannya. Yang nomor 1 itu tadi dari siapa? Mbak Nurdiana. Mengapa Yunani kuno itu menjadi induk ilmu pengetahuan? Yang kedua, lebih dulu mana peradaban ilmu pengetahuan Yunani kuno atau lebih dulu mana munculnya munculnya ilmu pengetahuan, apakah dari Yunani kuno atau dari peradaban Islam? Titik. Baik, mungkin jika ada materi yang ingin menjawab, monggo silakan. Dari 2 pertanyaan yang tadi dulu. Baiklah, ada suara nggak? Maujud. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Asbarin. Itu pertanyaannya, mana yang lebih dulu, peradaban Yunani atau peradaban Islam, begitu Mas? Iya, Ya, benar. kurang lebih seperti itu. Ya, yang lebih dulu itu peradaban Yunani kuno. Kenapa dibilang seperti itu? Karena zaman pra-Yunani kuno ini itu sejak dari tahun 300 sekian Masehi gitu. Nah, sedangkan Islam itu lahir dari Nabi Muhammad kan lahirnya tahun 571 Masehi.
Nah, jadi lebih dululah yang peradaban Yunani kuno. Karena itu kan dari Islam, dari Nabi Muhammad lahir aja itu udah jauh gitu, udah sekitar 100 tahunan gitu. Jadi ya lebih dulu peradaban Yunani kuno gitu. Syukran, Mas Hafiz. Oke, Mas Asbarin, muafik ya. ntar, mana masih bingung juga nih pertama. Kan Kenapa? kalau baca sejarah-sejarah juga, ini bukan sejarah, bukan buku, cuman kayak ada sebuah channel di YouTube itu, sebenarnya sumber ilmu pengetahuan semua itu hampir semua dari Islam. Seperti optik dalam kamera itu, ternyata berabad-abad yang lalu itu orang Islam duluan yang menemukannya. Saya nggak tahu siapa namanya. Kemudian ada seorang dari Eropa itu menerjemahkan. Kemudian mengatasnamakan dia bahwa dia pencipta optik untuk kamera itu. Bukan hanya itu, seperti penemuan angka-angka, bahkan ilmu bedah seperti kan tadi Ibnu Sina itu kan ahli bedah juga. Bahkan sebagian dari kaum barat itu ambil dari situ. Jadi Anda masih bingung ini, kalau masih andainya itu Islam itu belakangan munculnya, tapi kenapa sampai rata-rata dan pengetahuan yang lebih mantap itu dari Islam kemudian dikembangkan yang atas namakan mereka orang-orang Yunani kuno seperti Aristoteles, Plato, dan murid-muridnya yang lain-lain itu loh Ustaz. Kata. Atau memang ini dibahas tentang pengetahuan secara umum atau khusus untuk filsafat saja? Kata Ustaz. Bagaimana? Ada tanggapan dari Mas Hafiz? Atau yang lain, pemateri yang lain mungkin? Itu ya, boleh menanggapin. Ya ini termasuk menanggapin atau pertanyaan. Nah, gimana itu jawabannya? Pertanyaan, jadi gini. Pernyataan apa gimana? Coba. Kalau saya dari apa yang saya pahami dari tentang filsafat kan, bagaimana kita proses berpikir untuk mencari kenyataan, gitu ya. Iya kan? Untuk mencari kalau kebenaran. itu untuk mencari kebenaran. Coba kalau kita perhatikan dalam surat Al-An'am tentang Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan. Beliau Nabi Ibrahim itu ketika mencari Tuhan, mencari kebenaran tentang Tuhan, kan apakah itu tidak termasuk cara berpikir filsafat ketika Nabi Ibrahim menganggap bahwa bulan adalah Tuhanku, ternyata bukan. Ketika menganggap matahari adalah Tuhan, ternyata tenggelam. Ternyata dari itu Nabi Ibrahim tidak menganggap Tuhan. Ternyata dari proses berpikir pencarian tentang kebenaran, ternyata adalah Allah, zat yang tidak terlihat. Apakah itu bukan termasuk proses berpikir filsafat yang mencari kebenaran? Begitu. Bagaimana? Oh, jadi kita bisa simpulkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam juga sempat berfilsafat seperti itu ya Ustaz Al-Farabi. Iya, tapi menurut saya sendiri ya, memang kalau dikatakan filsafat seperti pengertian seperti itu, maka Nabi Ibrahim lebih dahulu jauh dibanding Plato. Akan tetapi mungkin secara dikodifikasikan atau dibentuk suatu ilmu filsafat terjadi pada mulai zamannya Yunani. Ya, khalas, nggak apa-apa, nggak usah diperpanjang karena nanti ribut jadinya, oke? Moderator, Mas Asbarin, muafik ya? Ya, nggak apa-apa. Ya, mungkin kita cari bersama nanti via Google atau YouTube ya. Pertanyaannya tadi itu dari Mbak Nurdiana. Mengapa Yunani kuno itu menjadi induk dari ilmu pengetahuan? Ya, mungkin saya mau coba menjawab dari pertanyaan Mbak Diana. Baik, silakan. Ya, dari yang sudah saya baca, kenapa Yunani itu menjadi pusat pengetahuan, ilmu pengetahuan, karena salah satunya itu adalah letak geografis daerah Yunani sendiri. Saya lupa di semenanjung apa. Itu di Yunani dulu itu awalnya kayak seperti Indonesia gitu, kayak
tempat bertemunya bangsa-bangsa seperti kayak perdagangan, terus salah satunya juga ilmu karena beda-beda bahasa, jadi pasti banyak pertukaran bahasa yang terjadi di situ. Nah, mungkin salah satunya itu, mungkin pemateri lain juga bisa menambahkan. Jadi salah satunya adalah letak geografisnya, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan materi yang lain untuk menambahi atau menanggapi. Mungkin Mbak Titi mau menanggapi. Gimana caranya? Mbak Titi disuruh MC tidur. Yang kayak Boleh. gitu nggak boleh. Mungkin Boleh yang menanggapi. jarang bersuara, monggo silakan. Boleh Boleh menambahi atau menanggapi ya. Cak Sil sudah berjuang menjadi MC menggantikannya. Mungkin Mas Coba Hasan, izin. Mas Hasan atau Mas Azmi. Boleh Yes, izin monggo, menanggapi. monggo. Menambahkan. Menangkan aku. Oh. Jangan rame-rame. Mas Hafiz, di off-kan dulu mic-nya. Silakan Mas Hasan, tadi mau menambahi. Oh, ya baik. Terima kasih. Mungkin ini juga saya ada sedikit referensi ya, di mana memang Yunani kuno merupakan tempat memang yang bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Karena apa ya, Yunani kuno itu memang sangat identik dengan filsafat, sehingga dikatakan merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Padahal gini ya, dalam pengertiannya memang secara sederhana di sini disebutkan bahwasanya filsafat itu sudah berkembang jauh sebelum para filosof klasik Yunani menekuni dan mengembangkannya gitu. Nah, di tangan mereka menjadi suatu yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada generasi-generasi setelahnya. Nah, di sini ada pendapat, di sini menurut Bertrand Russell di antara semua sejarah tak ada yang begitu mencengangkan gitu. Jadi tak ada yang wah gitu. Dan sulit diterangkan selain lahirnya peradaban di Yunani secara mendadak. Memang di sini apa ya, banyak unsur peradaban yang telah ada ribuan tahun di Mesir. Di sini memang di sana sudah ada, namun unsur-unsur tersebut belum utuh sampai kemudian bangsa Yunani lah yang menyempurnakannya. Nah, seiring dengan berkembangnya waktu, di sini dikatakan bahwasanya filsafat dijadikan sebagai landasan berpikir oleh bangsa Yunani untuk menggali ilmu pengetahuan sehingga berkembang pada generasi-generasi setelahnya. Makanya itu kenapa dikatakan mungkin pusat ilmu ya. Dan mungkin kalau akan dibahas secara lebih mendalam, sebenarnya kelompok ini mungkin hanya pembuka karena kelompok 2, kelompok 3 di sini akan menjelaskan lebih detail sejarah perkembangan filsafat di masa Yunani dan juga masa peradaban pertengahan hingga masa peradaban Islam itu sendiri. Ya, mungkin cukup sekian. Syukran. Terima kasih tambahannya dari Hasan. Sangat lumayan ya. Baik, silakan yang lain, mungkin ada yang mau menanggapi. Biasanya yang tutup buku nih Mas Al-Farabi nih. Ayo. Ngarang. Apa mungkin nanti baca-baca lagi. Itu tadi tambahan. Bisa jadi karena peradabannya dan juga letak geografisnya ya. Sudah cukup Ustaz Anudul Kormain.
mungkin sampun sampai di sini Ustaz Zulkarnain, gimana? Kayaknya udah selesai materi kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, untuk menambah wawasan kita juga selayaknya ya membaca lebih banyak agar referensi kita juga semakin luas. Entah itu bisa dari PDF atau jurnal dan yang lain-lain ya. Terima kasih. Untuk Ustadzah bagaimana kelanjutannya ini? Emang ada? Kan Ustadzah Pak. sepertinya lagi rapat tadi ya. Kayaknya belum nggak ada deh dalam Zoom kayaknya. Iya, soalnya sinyalnya juga sepertinya. Mungkin kita akhir saja atau gimana Mas Zulkarnain? Baik, untuk sementara kita akhiri dulu. Jadi mungkin nanti kalau ada Ustadzah yang Ustadzah Istiadah ya bertanya bagaimana jalannya perkuliahan pada siang hari ini, mungkin bisa dilaporkan ya. Mas Afik sudah direcord Zoom-nya. Mantap. Baik, terima kasih banyak kepada pemateri ya, khususnya sudah menyampaikan pematerinya luar biasa, jos ya. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat dan berkah. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan kuliah setelah asar ya, studi Quran. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.